Oke, selamat bertemu kembali. Kita akan membahas tentang error detection ya. Error detection artinya kita akan mempelajari bagaimana cara komputer atau sistem uh, berusaha mengirimkan sebuah pesan di mana nanti penerima pesan ini akan bisa mengecek melalui melalui datanya yang dia terima ini, apakah data yang dia terima ini eh, benar atau sudah mengalami perubahan gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat mendeteksi kesalahan ya pada sebuah aplikasi pengiriman datanya itu ada perubahan nggak gitu. Jadi ini sebenarnya bagaimana sistem bekerja ketika mengirim pesan atau ketika menerima pesan. Ada beberapa metode sebenarnya yang digunakan untuk melakukan pendeteksi kesalahan. Nanti kita akan pelajari beberapa. Nah, pertama kita nanti akan belajar tentang parity check. Nah, ini lebih mudah ya. Tujuannya ini bagaimana supaya kita mengetahui apakah data yang dikirim melalui saluran telekomunikasi ya atau jaringan internet telah mengalami perubahan atau tidak. Nah, ada beberapa metode yang digunakan, bisa parity check atau parity bit. Ada juga metode checksum yang akan kita pelajari nanti, dan juga ada metode check digit yang juga akan kita pelajari. Pertama parity check dulu ya, ini lebih mudah. Parity check ini adalah proses bagaimana caranya dia menambahkan bit paritas ya, bit yang digunakan nanti untuk pengecekan ke rangkaian bit yang mau dikirim atau disimpan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap pesan yang dikirimkan, misalnya sebuah huruf ini akan diubah ke dalam bentuk bilangan biner. Biner ini kan terdiri dari beberapa bit ya. Nah, nanti di akhir dari setiap bit itu, bit sebuah karakter itu akan ditambahkan parity bit yang digunakan sebagai parity bit pengecekan atau parity check. Ada dua metode parity, yaitu even parity bit atau odd parity bit, genap, paritas genap ataupun paritas ganjil ya. Nanti akan kita lihat lebih gampang di contoh. Nah, even parity genap ya, kalau kita menggunakan paritas genap ya, berarti kalau misalnya kita menemukan karakter itu, kalau kita lihat yang bilangan bit yang bernilai satunya jumlahnya genap, maka kita harus membuatnya menjadi ganjil dengan menambahkan bit 1 supaya total nanti nilai bitnya itu ganjil. Ya, jadi kalau misalnya bila jumlah ya, cara bacanya ini gini aja. Bila jumlah bit 1 adalah ganjil, ya, jadi misalnya ada karakter ya. Bila jumlah bit satunya adalah ganjil, sementara kita menggunakan paritas genap, kita harus genapkan dia dengan cara menambahkan parity bit bernilai 1. Tapi kalau misalnya jumlah bit yang mau dikirimkan itu, jumlah bit satunya sudah genap dan kita memang menggunakan paritas genap, maka nilai dari parity bitnya ya dinolkan aja biar tetap genap. Gitu. Sebaliknya, kalau kita menggunakan paritas ganjil, bila jumlah bit satunya genap, berarti harus kita ganjilkan. Karena itu kita membuat nilai bit parity-nya bernilai 1. Sebaliknya, bila jumlah bit satunya sudah ganjil, ketika kita menggunakan paritas ganjil, maka nilai bit paritasnya akan kita buat nilai 0 supaya tetap ganjil. Ya, jadi simpelnya itu seperti ini aja. Ya, kita lihat tabelnya. Misalnya yang mau dikirimkan itu ini, 7 bit of data ini misalnya ini. Kita mau mengirimkan sebuah pesan ya yang dalam bentuk bit itu nilai binernya itu 000000, betul kan? Kalau maka sekarang yang pertama akan kita lakukan, hitung berapa jumlah dari bit yang bernilai 1. Kalau di sini nggak ada nih bit nilai 1, berarti 0. Kalau misalnya kita menggunakan paritas genap berarti nanti bit akhirnya tinggal kita tambahin aja 0 biar kita tetap menjaganya dengan nilai genap. 0 ini dianggap genap ya di sini. Namun kalau kita menggunakan model paritas ganjil, maka kita menambahkan bit 1 di tempat yang paling akhir. Karena apa? Supaya kalau kita lihat jumlah bit bernilai satunya ada 1, yaitu ganjil, sehingga ganjil gitu ya. Nah,
Atau contoh kedua, misalnya data yang mau dikirimkan adalah 1001100. Kita lihat berapa banyak jumlah bit yang bernilai 1, ada 3. Ya, 1 ada 3. Nah, gimana kalau misalnya pengirimannya ini menggunakan model paritas genap? Berarti kan ini harus kita genapkan, karena ini 3 tadi. Maka caranya adalah kita buat di posisi bit akhir yang sebagai bit paritas itu, kita buat angka 1 bit paritasnya. Supaya kalau kita hitung lagi, jadinya ada 4 bit yang bernilai 1 sehingga jadi genap. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunakan paritas ganjil dalam metode pengirimannya, ya ini kan udah ganjil, jumlah bit bernilai satunya ada 3. Maka bit paritasnya hanya diisi dengan nilai 0. Gitu ya. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan paritas genap, saya misalnya ingin mengirimkan data dalam bentuk biner 101001. Langsung kita hitung ini. Berapa jumlah bit bernilai satunya? Ada 4, ya. Kemudian ya ini dalam bentuk dia modulus 2, artinya dia melihat sisa hasil baginya. Kalau genap kan tentu sisa hasil baginya 0, berarti dia genap, gitu kan. Nah, kalau dia karena ini dalam tipe paritas genap, berarti kan memang ini sudah genap. Berarti tinggal A menambahkan bit paritasnya di posisi paling akhir dengan angka 0 aja, karena memang sudah genap, dan kemudian dia akan mengirimkannya. Nah, nanti ketika si B menerima pesan itu, tentu dia akan menerima 10101010, di mana 0 yang terakhir itu adalah bit paritas. Nah, berarti dia akan melakukan pengecekan, ya, benar nggak data yang saya terima ini ada perubahan apa enggak, gitu kan. Nanti tinggal dia gunakan, dia hitung aja gitu kan, berapa sih jumlah bit angka satunya gitu, maka dia akan tambahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ada 4 kan, 4 itu kan genap. Cara menentukan dia genap apa enggak ya moduluskan dengan 2, ada nggak sisa hasil baginya. Kalau nggak ada sisa hasil bagi ya berarti genap, tapi kalau ada sisa hasil bagi berarti ganjil. Nah, karena ini memang udah genap, maka B akan menganggap bahwa pengirimannya itu benar, ya, artinya tidak ada kesalahan, tidak ada perubahan data di tengah jalan gitu. Sama juga dengan kalau kita pakai paritas ganjil, misalnya A ingin mengirimkan sebuah pesan, ya, pesannya itu 10101001. Kalian bisa langsung hitung aja, ada berapa jumlah bit bernilai satunya? Ada 4, sementara kita mau pakai paritas ganjil. Berarti nanti bit paling akhir yang bit paritasnya itu harus kita buat nilai 1 biar jadi ganjil. Nah, ini dia. Karena tadi 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka bit paritasnya kita buat nilainya jadi 1 biar ganjil. Kan? Nanti A akan mengirimkan jadinya seperti ini, 10101011 yang terakhir. Ketika B menerima pesan itu, dia tahu bahwa ini menggunakan tipe paritas ganjil, maka dia akan menghitung, ya. Dia tambahkan semua nilainya ganjil apa genap gitu. Kalau ganjil berarti B akan menganggap pengirimannya benar, ya, datanya tidak ada perubahan. Seperti itu, mudah ya. Nah, ini dalam bentuk contoh, misalnya A, karakter A itu kan ASCII code-nya 65. 65 kalau dalam bentuk biner ya seperti ini ya. 01000001 ya. Ini kalau waktu belajar jaringan komputer belajar seperti ini ya. Jadi 1 itu mengubah ke desimalnya, kita lihat urutannya ya. Di mana angka satunya itu urutan ke 0 dan urutan ke 6, maka 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Makanya A itu 65, binernya 01000001. Nah, sekarang ini mau dikirimkan misalnya. Nah, menggunakan paritas ganjil. Nah, paritas ganjil, parity. Nah, berarti kita tinggal hitung dulu. Ini udah berapa bit yang bernilai satunya? Ada 2 ternyata. Sementara kita menggunakan paritas ganjil, berarti kita harus menambahkan bit bernilai 1 di bagian akhirnya, di bagian bit paritasnya.
supaya jumlah bit satunya jadi ada 3 sehingga jadi ganjil. Maka yang dikirimkan nanti adalah 01000011. Inilah dia paritas ganjil. Untuk kedua, si A ingin mengirimkan pesan kepada B, pesannya isinya 3 karakter, ABU, abu misalnya. Buatlah menggunakan paritas ganjil. Kita hitung aja ABU. A 65, ya, B 66, kan? Kalau U berapa nih? 785 ya, U 85 kalau dalam bentuk desimal. Nah, A. Tadi soalnya apa ya? Paritas ganjil. Nah, A itu 00100001 ya. Oke. Berapa jumlah bit bernilai satunya? Ada 2 ternyata. Sementara kita menggunakan paritas ganjil, berarti bit paritasnya kita tambahkan angka 1 di sini. B ada berapa jumlah bit bernilai satunya? Ada 2 juga. Berarti kita harus kita tambahkan 1 di bit paritasnya supaya dia jadi ganjil. U gimana? Kalau U ada berapa bit bernilai satunya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 genap juga. Berarti tetap di bit paritasnya juga akan kita tambahkan bit bernilai 1. Nah, jadi seperti ini nanti yang dikirimkan, yang termasuk ada bit paritasnya gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat kenapa yang di bawah-bawah ini akan ditambahkan. Itu fungsinya juga untuk parity check juga, tapi nanti di contoh ketiga. Jadi nanti yang akan dikirimkan ini ABU, A itu adalah 0010000011. Kalau B-nya 0010000101. Kalau U 0010101011. Seperti itu ya. Sekarang contoh ketiga, misalnya adalah karakter yang mau dikirimkan, karakternya UTAMA, utama, menggunakan paritas ganjil. Maka bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Singkat cerita ya, kita cari aja nanti UTAMA itu ASCII code-nya berapa, dari ASCII code kita ubah ke biner. Nah, ini dia binernya ya. Nah, paritas ganjil. Ya, langkah pertama yang paling mudah, ganjilkan semua. Ya, pertama misalnya huruf U. Huruf U ada berapa bit bernilai satunya? Ada 4, berarti harus diganjilkan. Berarti paritas bitnya ditambahin 1 nilainya. T ada berapa nilai bit bernilai satunya? Ada 3. Udah ganjil, berarti bit paritasnya tinggal tambahin 0 aja. Kemudian A ini genap ya, ada 2 sehingga harus kita ganjilkan, membuat bit paritasnya dengan nilai 1. Kemudian M itu kalau kita lihat bit bernilai satunya ada 4 genap, maka bit paritasnya harus kita tambahin 1 biar ganjil. Kemudian A itu genap juga, sehingga harus kita ganjilkan dengan membuat nilai 1 pada bit paritasnya. Nah, sekarang kita lihat, sehingga yang harus dikirimkan adalah ini, yang panjang ini ya. 0101010111, seperti itu. Nah, saya langsung aja, ini paritas genap bisa kalian baca, caranya sama juga ya. Nah, saya mau langsung ke sini aja. Nah, di sini ada contoh, si A ingin mengirim data dengan paritas genap ke B. Sekarang kita coba dari sisi B. Bantu B untuk mengecek, benar nggak data yang dia terima gitu ya. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi misalnya, si B menerima sebuah pesan. Kondisinya seperti ini. Maka yang dia lakukan pertama sekali adalah memisahkan bit terakhirnya. Bit terakhirnya bahwa bit terakhir itu menjadi bit paritas. Nah, karena di soalnya tadi adalah ini menggunakan metode paritas bit parity genap. Akan dia lakukan perhitungan karakter pertama. Karakter pertama dia lihat ini ada berapa jumlah dari bit yang bernilai 1. Ada 4 genap. Maka seharusnya nilai bit paritasnya adalah 0 dan ini benar. Yang kedua dia akan lihat berapa jumlah bit bernilai satunya. Ternyata dia lihat di sini ada ganjil, ada 3. Kalau memang ada 3, seharusnya nilai bit paritasnya ada 1 biar genap. Tapi ini malah 0. Berarti ada yang salah di sini, tapi dia nggak tahu di mana bit yang salah itu. Tapi yang pasti bahwa di baris kedua ini pasti ada yang salah. Nah, sekarang kita coba cek baris yang ketiga. Baris yang ketiga kita lihat jumlah bit yang bernilai satunya ada 2 genap dan nilai paritas bitnya adalah 0 genap. Berarti ini benar. Nah, disinilah letak fungsi dari cek paritas yang ke bawah seperti yang ada tadi di contoh-contoh sebelumnya, supaya ini berguna untuk menentukan
posisi bit mana yang salah itu. Tadi karena kalau tadi kita model bit paritasnya ke samping, kita hanya tahu baris mana yang salah. Nah, dengan model bit paritas ke bawah, kita akan tahu nanti di mana posisi bit yang salah itu. Sebagai contoh kita lihat di sini. Ini modelnya paritas genap. 1+1 itu genap, maka bit paritasnya 0, itu benar. Yang kedua, 000 itu genap. Ya, itu genap. Tapi kenapa paritas bitnya ditulis 1? Kalau memang benar 000 ini genap, harusnya paritas bitnya ini 0. Tapi ternyata ini 1. Berarti ada yang salah di atas ini. Dan kemudian ini dicocokkan dengan yang tadi yang salah, ini yang udah digarisin. Berarti bit ini salah, bit yang sudah dilingkari ini salah. Ya, seharusnya apa ya? Berarti ini seharusnya 1. Itu kita cek lagi selanjutnya. Selanjutnya dia menerima ada ini 1 1. 1 1 itu genap. Seharusnya paritas bitnya 0 karena sudah genap. Tapi ternyata di sini paritas bitnya ditulis 1 sehingga jadi ganjil padahal seharusnya genap. Berarti ada yang salah di di kolom ini. Dan kita cocokkan dengan pengecekan yang pertama tadi, ya, pengecekan yang pertama tadi berarti di sini ketemunya ya bit 1 ini. Seharusnya berarti bit 1 ini salah ini. Ini harusnya jadi 0 ini. Kita cek lagi selanjutnya. Ini 000 sudah genap berarti paritas bitnya 0 itu benar. Bit selanjutnya 110. 110 itu udah genap, tapi kenapa bit paritasnya malah diganjilkan? Nah, gitu. Nah, berarti ada yang salah di kolom ini. Kita sesuaikan dengan garis tadi berarti berarti bit 1 ini yang salah. Selanjutnya kolom selanjutnya 000 ini sudah genap, tapi kenapa bit paritasnya malah dikirimkan 1? Berarti ada yang salah di kolom ini, kita sesuaikan dengan baris tadi, berarti bit 0 ini salah. Dia seharusnya tidak 0, tapi seharusnya 1. Kemudian kita cek kolom selanjutnya, 111 itu ganjil ya, bit paritasnya dibuat 1 supaya jadi genap, ini benar. Dan kolom yang terakhir 000 itu adalah genap, tapi kenapa bit paritasnya ganjil? Berarti salah juga ya. Kita sesuaikan di sinilah dia salahnya, 0 harusnya jadi 1. Berarti kalau kita hitung ini sudah dibulat-bulatin ada 5 bit yang salah, 5 error bit. Jadi kalau kita perbaiki tinggal gampang. Kalau 0 itu salah berarti dia jadi 1, kalau 1 itu salah berarti dia jadi 0. Nah, berarti benarnya seperti apa? Seperti ini. Ini data yang sudah diperbaiki. Maka itulah gunanya kita juga melakukan penambahan bit paritis di bawah ini supaya kita bisa memperbaikinya, bisa mengetahui posisi bit mana yang salah. Kalau hanya 1 bit paritas aja di kanan, maka kita hanya bisa mengetahui bahwa baris mana yang salah, sebatas itu aja. Ada kesalahan tapi tidak bisa diperbaiki. Itu dia ya untuk mengenai bit paritas, paritas ganjil maupun paritas genap. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari salah satu jenis pendeteksi error yaitu checksum ya. Jadi checksum ini adalah berupa sebuah nilai yang diperoleh dari data yang mau dia kirimkan. Nanti nilai dari checksum ini akan dikirimkan oleh pengirim ke tujuan. Nanti selanjutnya si tujuan ini akan mengecek data-data yang dia terima plus checksum yang dia terima, kemudian dia olah. Dari hasil pengolahan dia akan mengetahui apakah data yang dia terima itu benar, tidak ada perubahan, seperti itu. Jadi nilai checksum ini sangat penting ya, karena dari nilai checksum akan dilakukan pengecekan dari sisi tujuan apakah data-data yang dikirimkan itu benar, tidak ada perubahan untuk menjamin integritas pengiriman sebuah data. Kita langsung masuk aja ke contoh. Jadi misalnya seperti ini, ada sebuah data ya yang akan dikirimkan ya. Kita tahu bahwa data yang dikirimkan adalah sekumpulan nilai biner ya, bit 0 dan 1. Jadi ini sebenarnya misalnya terdiri dari 4 karakter ya, 4 karakter ya. Jadi kita lihat ini sudah dipecah menjadi 4 blok ya, 4 blok karakter ya. Kalian bisa lihat di slide-nya sudah dibagi ke dalam 4 bagian. Di mana setiap blok itu terdiri dari 8 bit ya. Nanti dari 32 bit ini akan kita hasilkan sebuah nilai yaitu nilai checksum. Akan kita pelajari bagaimana dia menghasilkan nilai checksumnya dari karakter-karakter yang mau dia kirimkan ini. Nah, caranya adalah seperti berikut. Cara yang pertama adalah dari 4 karakter ini ya, dia akan lakukan penjumlahan.
ya, penjumlahan dia akan menjumlahkan dalam ya yang pastinya. Nah, ini sudah disusun sedemikian rupa ya, sama ini adalah 4 karakter itu yang di atas disusun dalam bentuk operasi penjumlahan. Nah, kita lihat dia dilakukan operasi penjumlahan, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, biar gampang, bahwa kalau 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 ya hasilnya 1 ya, dimana biner kan hasilnya hanya 1 dan 0. 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 ya hasilnya 1, benar. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana dengan 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0. 1 tambah 1 kan nggak mungkin 2. Tapi yang 1 tambah 1 adalah 1, 0 gitu. Jadi 1 tambah 1 hasilnya adalah 1, 0, 0-nya ditulis di sini, satunya dimasukkan ke kolom selanjutnya. Sama seperti proses penambahan angka desimal, cuman ini bedanya kita hanya menggunakan angka 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 ya, 1 tambah 1 hasilnya 1, 0 juga. 0-nya ditulis di sini, satunya kita masukkan ke kolom selanjutnya. Kemudian di kolom selanjutnya kita lakukan penambahan lagi 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Artinya 1 tambah 1 itu juga hasilnya 1, 0. 0-nya kita tuliskan di sini, satunya di carry dibawa ke kolom selanjutnya. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Nah, ini hasilnya adalah 1, 1 ya. Ya, 1 tambah 1 1, 0. Berarti kalau 1 tambah 1 tambah 1 1 1 1. 1 1 gitu ya. Nah, maka kita tuliskan di sini 1, terus satunya lagi di carry dibawa ke kolom berikutnya. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 itu, atau 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 0 tadi. Ya, jadi 1, 0, 0-nya kita tulis di sini, satunya di sini. Nah, sekarang gimana dengan 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Ini sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kalau 1 tambah 1 kan tadi 1, 0. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 kan sama dengan 1, 1. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu semakin panjang aja ya, semakin panjang angkanya. Tadi kan 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 1, 1. Makin panjang lagi berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 1, 0, 0. Seperti itu, 1, 0, 0. Jadi kita tuliskan 0 di sini, terus ada kirinya 1, 0. Nah, karena ini udah habis ya tinggal tulis aja 1, 0 di sini. 1, 0, 0. Nah, jadi makin panjang nih karakternya. Nah, terus seperti inilah proses penjumlahannya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, carry-nya itu tadi kan di sini ada carry, karena kita kan ini tadi 8 bit, ada jadi memanjang jadi 10 bit. Carry-nya ini 2 bit ini itu dijumlahkan lagi, kita ubah posisinya di sini. 1, 0 tadi yang di sini kita ubah posisinya di sini 1, 0. Terus bit yang menjadi carry tadi itu ditambahkan lagi. Jadi 1 tambah 0 di sini jadinya 1, 1 tambah 1 di sini 0, di sini jadinya 1 tambah 0 1 dan seterusnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, hasil penjumlahan dari kirinya tadi. Sehingga hasilnya sekarang 00 1 00 1 01. Terus diapain lagi nih? Nah, kemudian lakukan langkah first complement ya. One complement. Apa yang dimaksud dengan langkah one complement? One complement adalah ubah semua biner yang 0 menjadi 1, kemudian bit yang nilainya 1 jadi 0. Jadi di ibaratnya kasih nilai lawannya ya. Ini tadi hasil penjumlahannya, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Jadi inilah nilai dari first complement-nya. Nah, terus nilai dari first complement-nya inilah yang menjadi nilai checksum. Kemudian nilai checksum inilah nanti yang akan dikirimkan ke tujuan. Jadi tadi sebenarnya nilai yang mau dikirimkan itu ada 4 karakter kan. Sekarang jadinya 5, di mana yang nilai kelimanya ini adalah nilai dari checksum. Inilah nilai dari checksumnya yang akan dikirimkan. Jadi si sender, si pengirim akan mengirimkan 5 blok data, ya, di mana 4 blok data yang warna putih ini adalah memang data yang mau dikirimkan, plus 1 blok data yang warna biru ini adalah nilai dari checksum. Nah, kemudian singkat cerita nah ini dia nilai dari checksumnya. Kemudian 5 blok data ini akan dikirimkan semuanya ke tujuan. Nah, apa yang akan dilakukan tujuan? Tentu tujuan harus memastikan, kan? Benar nggak data yang saya terima ini adalah data yang berintegritas, tidak ada perubahan di tengah jalan. Maka dia harus melakukan pengecekan, memanfaatkan nilai checksum yang dia terima. Caranya adalah
dia nanti akan mengumpulkan semua blok-blok data itu, ya, yang tadi ada 5 blok itu, termasuk nilai checksum. Kemudian dia akan menjumlahkan semua blok-blok data itu, dan jika hasilnya nanti semuanya bernilai 1, ya berarti itu benar, ya. Tapi jika tidak, berarti ada perubahan di tengah jalan dan itu dianggap data yang salah. Caranya gimana? Caranya tadi dia terima 5 blok data, ya tinggal dia susun ya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia lakukan penjumlahan, ya sama seperti tadi penjumlahan biner. Ini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1. 0 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1, 0. 0-nya kita tulis di sini, satunya kita carry di sini. Terus 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, 1. Satunya kita tulis di sini, satunya carry lagi. Terus ini 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1, 1. 1 kita tulis di sini, satunya jadi carry lagi. 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya 1, 1. Satunya kita tulis di sini, satunya lagi masuk ke kolom berikutnya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 masih sama juga ya, 3 kali angka 1 hasilnya 1, 1. Satunya kita tulis di sini, terus satunya yang satu lagi masuk ke kolom berikutnya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 juga 1, 1. 1 kita tulis di sini, satunya menjadi carry lagi. Kemudian ini dia yang banyak. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya, ada 5 ya. 5 itu sama dengan 101. Ya, 101. Berarti karena ini udah habis kita tulis 101 gitu ya, 101. Nah, 10-nya kita jumlahkan lagi seperti tadi, makanya dimasukkan ke sini 10. Nah, 10 kita jumlahkan lagi jadinya, kita tambahkan ya. Jadi ini tinggal kita tambahkan 1 tambah 0 ya hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Ini semua 1 ya tinggal dituliskan. Nah, akan kita lihat semua hasilnya adalah punya biner 1. Ya, berarti nilai checksumnya dan karakter yang dia terima oleh si receiver itu benar. Berarti si penerima akan menganggap bahwa karakter yang dia terima itu adalah karakter yang tidak mengalami perubahan. Berarti ini adalah nilai checksum yang benar. Demikian. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai cek digit. Ya. Cek digit itu biasanya kalian biasanya pernah melihat ya urutan angka-angka yang biasanya kalian bisa temukan di Universal Product Code. Ini UPC ini biasanya misalnya kalian beli makanan gitu ya di minimarket, kan di bungkus-bungkus makanan selalu ada kode-kode gitu ya dalam bentuk barcode, ada angkanya yang kalian temukan, atau bisa ISBN. ISBN itu kalau kalian beli buku juga ada barcode-nya ya, ada angkanya, atau juga nomor bank, nomor account bank, atau nomor kartu kredit. ISSN ini nomor buku juga atau nomor jurnal ya, jurnal majalah punya nomornya, barcode juga, dan kartu-kartu identitas lainnya. Nah, sebenarnya angka-angka itu punya arti ya. Kita akan pelajari arti-arti dari yang ada di kode-kode tersebut. Yang pertama, kita bahas UPC, Universal Product Code ya. Nah, sebenarnya angka terakhir pada UPC itu adalah cek digit. Jadi cek digit ini digunakan ini untuk menentukan itu angkanya itu susunan angkanya bohongan apa enggak gitu ya. Jadi benar apa enggak. Nah, cara pengecekan UPC ini ya, kalau kita nanti kalian bisa coba misalnya beli sebuah produk baru kalian cek benar enggak ini angkanya hanya main-main aja apa beneran gitu. Nah, maka cara pengecekannya adalah angka yang kalian temukan itu tambahkan angka-angka yang berada di posisi ganjil, kemudian setelah ditambahkan kalikan 3, kemudian setelah dikali 3, kemudian ditambah dengan angka-angka yang berada di posisi genap. Kemudian ketemu hasil akhirnya itu dimodulus dengan 10 ya. Artinya dibagi 10, tapi yang mau kita lihat sisa hasil baginya. Ya, kalau dibagi 10, sisa hasil baginya harus 0. Kalau dia punya sisa hasil bagi, berarti ada yang salah. Ya, kita akan lihat contohnya. Misalnya contoh, nah ini dari sebuah barcode ya. Ini nggak tahu apa buku atau sebuah produk makanan gitu kira-kira. Kita ketemu angkanya seperti ini, 064200115896. Ya, nah, kita lihat benar nggak angka ini? Nah, caranya seperti yang tadi dikatakan, jumlahkan semua angka yang ada pada posisi ganjil. Maka 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 5
tambah 9 ya sama dengan 19, terus 19-nya dikalikan 3 sama dengan 57. Setelah itu 57 ini ditambahkan dengan angka-angka yang berada pada posisi genap. Posisi genap itu berarti 57 tambah 6 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 8 tambah 6, hasilnya 80. Terus 80 dimodulus dengan 10, dibagi ya, dibagi 10, tapi yang kita lihat sisa hasil baginya. Kalau 80 modulus 10, kalau dibagi 10 kan hasilnya 8 tanpa ada sisa, berarti 80 modulus 10 sama dengan 0, tidak punya sisa. Berarti ini adalah sebuah kode yang benar, gitu ya, itu maksudnya. Nah, contoh lagi misalnya, oh ini sekarang ISBN. ISBN sebenarnya mirip juga dengan UPC tadi, cuman ini biasanya ISBN kode yang kita temukan di sebuah buku ya. Nah, mirip tapi berbeda cara perhitungannya ya. Jadi cara pengecekan ISBN 10 ya, artinya ISBN 10 itu 10 angka ya. Caranya adalah kalikan setiap angka dengan urutan angkanya, dihitung dari kanan. Kemudian nanti hasilnya dimodulus dengan 11 dan harus menghasilkan angka 0. Kalau nggak angka 0 berarti ada yang salah dengan kode ISBN tersebut dan kita harus mengecek digit ke-10-nya sebagai cek digit. Kita lihat ya, sesuai aturannya. Kalikan setiap angka dengan urutannya sendiri, dimulai dihitung dari kanan. Ya, berarti urutan paling kanan adalah urutan ke-1, urutan paling kiri adalah urutan ke-10. Maka angka tersebut dikalikan dengan urutannya 0 kali 10 tambah 2 kali 9 tambah 0 kali 8 tambah 1 kali 7 tambah 5 kali 6 tambah 3 kali 5 tambah 0 kali 4 tambah 8 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 1 kali 1 sama dengan berapa gitu ya. Nah, setelah ini kita hitung, coba ini 18 tambah 8, 18 tambah 7. 18 tambah 7, 25, 25 tambah 30, 55, 55 tambah 15, 70, 70 tambah 24, 94, 94 tambah 4, 98, 98 tambah 1 sama dengan 99. Kemudian 99 dibagi dengan 11, tapi kita lihat sisa hasil baginya. 99 bagi 11 itu adalah 9 pas, jadi sisa hasil baginya 0. 99 modulus 11 sama dengan 0, berarti ini adalah angka yang benar. Nah, gimana kalau angka yang salah? Nah, kita lihat ya. Setelah kita menemukan sebuah ISBN dengan kode 979, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba cek, benar nggak ini? Gitu ya. Nah, caranya masih sama. Nah, ini kode-kodenya ya, di mana 979 kode negara, 1, 2, 3, 4-nya kode penerbit, 5, 6, 7-nya itu nomor penerbitan buku dari si penerbitnya. Di mana nanti angka yang terakhir itu sebagai cek digitnya. Nah, akan kita lihat contohnya. Misalnya salah ya. Salah apa benar? Nanti kita lihat deh. Maka seperti tadi contohnya kalikan dengan urutannya. Maka 9 kali 10 tambah 7 kali 9 tambah 8 kali 9 tambah 1 kali 7 tambah 2 kali 6 tambah 3 kali 5 tambah 4 kali 4 tambah 5 kali 3 tambah 6 kali 2 tambah 7 kali 1. Ini hasilnya adalah 309. Kemudian 309 kita modulus dengan 11. Berapa 309 dengan dibagi di modulus dengan 11? Ternyata nggak pas. Karena 309 bagi 11 itu 28, tapi ada sisa 1. Nah, berarti ini ada yang salah. Ya, ada yang salah, di mana 7 kita berarti harus ada yang berubah. Ya, di mana angka 7 ini, angka terakhir itu adalah sebagai angka cek digitnya. Ya, berarti cek digitnya ini yang salah. Nah, berapa angka yang benar ya? Cara mudahnya kalau seperti ini, sebenarnya cara mudahnya seperti ini aja ya. Ubah aja cek digit yang salah itu dikurangi dengan sisa hasil bagi tadi. Jadi 7 kurang 1. 7 kurang 1 itu sama dengan 6 ya. Berarti tinggal ubah aja 7-nya jadi 6. Nah, kalau kita hitung lagi ya, dengan kode 979 1 2 3 4 5 6 6 itu pasti nanti benar. Kenapa? Ya karena ini ya. Jadinya di sini nanti 1 sama dengan 6. Hasilnya 308, di mana kalau 308 dibagi 11 hasilnya 28 pas tanpa ada sisa hasil bagi. Jadi mudah. Jadi nanti untuk menemukan digit yang benar, ubah aja caranya cek digitnya dikurang dengan sisa hasil bagi. Tapi dengan catatan kalau memang nilai cek digitnya lebih besar daripada sisa hasil bagi. Kita lihat contoh yang lain yang lebih berbeda.
Kita ketemu sebuah ISBN dengan kode 97923255671. Cek kebenaran digitnya. Ya. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi, yang pertama, kalikan dengan urutannya 9 kali 10, tambah 7 kali 9, tambah 9 kali 8, tambah 2 kali 7, tambah 3 kali 6, tambah 2 kali 5, tambah 5 kali 4, tambah 6 kali 3, tambah 7 kali 2, tambah 1 kali 1. Hasilnya berapa? Ditotalin hasilnya 320. 320 dimodulus dengan 11, 320 bagi 11 ternyata ada sisa. Hasilnya 29, sisa 1. Maka cara gampangnya tadi ingat, tinggal ubah cek digitnya yang salah itu, cek digitnya dikurangi dengan sisa. Maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka nomor ISBN-nya adalah 97923255670. Coba aja lagi nanti ya, kalau ini jadi 0, 0 kali 1 adalah 0, maka ini hasilnya nanti jadinya 319. Kalau 319 modulus 11 itu hasilnya 29 pas tanpa ada sisa. Sekarang, nah ini ada contoh lagi ya. Sebuah buku dengan kodenya 97902560021. Cek kebenaran cek digitnya. Caranya masih sama ya. 9 kali 10 tambah 7 kali 9 tambah 9 kali 8 tambah 0 kali 7 tambah 2 kali 6 tambah 5 kali 5 tambah 6 kali 4 tambah 0 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 1 kali 1. Setelah itu ditambahkan hasilnya 291. 291 modulus 11 berapa? Ada sisa nggak? Ternyata ada sisa. Di mana 291 bagi 1 ada 26. Sisanya 5. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau tadi kan digit yang salah dikurangi dengan sisa lah. Terus 1 kurang 5 sama dengan minus. Kan nggak mungkin. Nah, kalau kita ketemu kondisi seperti ini, maka caranya berbeda dengan seperti yang tadi ya. Caranya seperti ini untuk menemukan digit terakhir yang benar. Jika yang kita temukan sisanya itu lebih besar daripada cek digitnya, maka gunakan cara seperti ini. Ya, pertama adalah lakukan hasil baginya tambah dengan 1. Ini tadi hasil baginya 26. 26 tambah dengan 1, 27 gitu ya. Nah, coba kalau 27 kali 11. 27 kali 11 itu 297. Ya, 27 kali 11 itu sama dengan 297. Nah, coba 297-nya dikurangi dengan ini hasil tadi kita 291. 297 kurang 291 sama dengan 6. Kemudian 6 itu tambahkan lagi dengan 1 sama dengan 7. Dan 7 inilah yang kita gunakan menjadi cek digit yang terakhir. Jadi ISBN yang benar adalah 97902560027 ya. Ini sebenarnya caranya kenapa beda? Ya sebenarnya ini sama aja, cuman karena kita lihat tadi di sini bahwa dengan angka 291 itu sisanya 26. Sekarang kita coba hitung gimana kalau hasil baginya 27 itu sebenarnya. Maka kalau hasil baginya 27 kita ketemunya dengan 297. Nah, dikurangkan dengan selisih tadi kita dapat sisanya 6, kita tambahkan 1. Ya, hasilnya itu ditambah 1 sama dengan 7. Kita coba aja kalau misalnya ini 7, digit terakhirnya 7, berarti tadi yang di sini 1 jadinya jadi 7 ya. Kalau di sini 1 kemudian jadinya 7, ini jadinya 297. Ya, sehingga pas 297 di modul 11 itu hasilnya 27, nggak ada sisa hasil bagi, sehingga cek digit terakhirnya itu 7. Seperti itu caranya. Oke, kemudian ada ISSN. ISSN juga ini sebenarnya untuk kode yang ditemukan ketika di jurnal biasanya ya. Sama aja ya caranya, sama aja. Cuman ini digitnya hanya 8 biasanya ya. Tapi tetap juga digit yang terakhir adalah cek digit. Jadi contoh misalnya ini ada sebuah kode ISSN 03785955, tinggal 0 kali 8 tambah 3 kali 7 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali 5 tambah 5 kali 4 tambah 9 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 1. Nah, kalau seperti ini dijumlahkan hasilnya 165. 165 di modul 11 harus menghasilkan 0. 165 modul 11 adalah 15 ya. Jadi 165 bagi 11 itu 15 habis.
berarti ini adalah sebuah kode yang benar. Kemudian ada juga lagi kode yang ditemukan di nomor kartu kredit yang biasanya terdiri dari 16 digit dan angka terakhirnya juga merupakan angka cek digit. Nah, ini caranya agak berbeda ya, cara pengecekan kartu kredit. Yang dilakukan adalah untuk mengecek benar nggak itu angkanya. Yang pertama, angka pada posisi ganjil dikali 2, ya, ditotalkan, dijumlahkan. Angka pada posisi ganjil dikali 2, kemudian dijumlahkan. Ketemu hasilnya ditambah dengan angka-angka pada posisi genap. Setelah itu totalnya dimodulus 10 dan harus menghasilkan angka 0. Kita lihat aja contohnya. Misalnya kita ketemu sebuah nomor kartu kredit 4506 1243 11000009, ada 16 digit. Yang pertama tadi disebutkan bahwa angka-angka yang berada pada posisi ganjil dikali 2 jumlahkan. Maka ini seperti ini ya, 4 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 0 kali 2 tambah 0 kali 2. Sederhananya seperti ini ya, dijumlahkan angka-angka pada posisi ganjil terus dikali 2. Hasilnya 20. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita menemukan hasil jumlahnya itu 2 digit, maka jumlahkan angkanya. Seperti ini 20, 20. Maka kita jumlahkan angka-angka tersebut. 2 tambah 0 sama dengan 2. Baru 2 inilah yang akan kita jumlahkan dengan angka-angka yang ada pada posisi genap. Di mana angka-angka pada posisi genap adalah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 9. Nah, ini hasilnya adalah 28. Nah, sekarang 28 itu kan kita modulus 10. Ternyata 28 bagi 10 kan 2 sisa 8. Ya, berarti ini nggak benar. Gitu. Nah, jadi yang benar itu gimana? Sama seperti tadi ya, tinggal digit yang ada yang salah itu dikurangi dengan sisa hasil baginya ya. Jadi ini 9 kurang 8 sama dengan 1. Berarti seharusnya cek digit yang benar itu adalah 1, sehingga ditulis di sini nomor kartu kredit yang benar itu adalah 4506 1243 11000001. Pertemuan hari ini, jadi kalian sudah memahami tentang bagaimana mengecek error menggunakan metode bit parity ya, paritas genap maupun paritas ganjil. Yang kedua mengenai checksum, dan yang ketiga kita mengecek kode-kode cek digit ya, mengecek cek digit seperti kode-kode yang ada pada UPC Universal Product Code atau pada ISBN, ISSN maupun pada nomor kartu kredit. Terima kasih. Selamat belajar.